Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran akuntansi ya di kelas 12 ini. Jadi ini yang baru awal pembelajaran akuntansi. Nanti kita akan belajar tentang prosesnya bagaimana. Jadi kita pelajari dulu persamaan dasar akuntansi. Nah, dari persamaan dasar akuntansi itu sebenarnya setiap pembukuan itu kita harus melalui proses yang namanya proses akuntansi. Nah, proses akuntansi itu yang pertama ada transaksi, kemudian penyeleksian data, kemudian dianalisis, kemudian dicatat dalam pencatatan dan pembukuan, kemudian diposting ke dalam neraca saldo, kemudian lanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada tiga. Nah, biasanya perusahaan itu membuat tiga laporan keuangan, bahkan mungkin ada empat juga ya, empat laporan keuangan. Yang pertama ada laporan neraca, kemudian ada laporan laba rugi, kemudian ada laporan perubahan modal, yang keempat itu ada laporan arus kas. Nah, yang keempat ini ya jarang dibuat oleh perusahaan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada jenis-jenis transaksi. Nah, di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang itu ada dua jenis transaksi dalam perusahaan. Yang pertama adalah transaksi eksternal. Nah, di mana transaksi eksternal ini adalah transaksi yang terjadi antar perusahaan dengan dunia bisnis. Kemudian ada transaksi internal. Transaksi internal ini adalah transaksi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Lanjut ya. Ini prinsip dasar akuntansi. Silahkan dibaca sendiri ya. Kita skip aja. Nah, ini adalah contoh dari bukti transaksi. Nah, di sana ada cek atau biliet giro. Nah, cek atau biliet giro ini ya biasanya transaksi tunai. Kemudian ada faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini adalah transaksi non tunai biasanya ya. Kemudian ada kwitansi juga termasuk. Banyak sebenarnya jenis-jenis bukti transaksi yang ada di perusahaan. Kemudian ada rumus persamaan akuntansi. Nah, ini yang kalian harus pahami, kalian harus mengerti ya. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Ya, aset itu terdiri adalah harta. Harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan liabilities itu adalah kewajiban. Kewajiban ini biasanya berupa utang. Kemudian ada equity. Equity ini adalah modal ya. Jadi, dalam harta yang dimiliki oleh perusahaan itu terdiri dari liabilities dan equity ya. Harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan itu terdiri dari utang perusahaan dan modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Utang ini bisa jadi utang bank misalnya dan utang lain-lain. Kemudian equity ini bisa berupa tanah, gedung dan sebagainya atau modal uang tunai. Nah, kembali lagi ke equity atau ekuitas. Nah, ekuitas ini akan berubah apabila, nah ini ya, lihat grafik yang ada di bawahnya itu. Kemudian ada penambahan saham atau common stock. Kemudian ada sewa dibayar di muka. Kemudian ada revenue, pendapatan. Ini akan menambahi modal atau ekuitas kita. Kemudian ada expense. Nah, expense ini akan mengurangi ekuitas atau biaya expense itu ya. Akan mengurangi ekuitas atau modal kita. Oke, sudah paham ya. Kemudian ini adalah ada macam-macam aset atau harta yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama ada harta lancar. Ya, harta lancar itu berupa kas atau uang tunai, kemudian surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, peralatan, perlengkapan, kemudian ada beban dibayar di muka, investasi berjangka, harta. Kemudian ada harta tetap. Harta tetap ini ada berupa tanah, gedung, mesin, kendaraan. Kemudian ada harta tak berwujud. Biasanya harta tidak berwujud ini berupa hak paten atau hak cipta ya. Kemudian ada akun kewajiban. Nah, akun kewajiban ini terdiri dari ada utang lancar. Nah, utang lancar itu terdiri dari ada wesel bayar, utang usaha, kemudian ada beban harus dibayar, kemudian ada pendapatan diterima di muka. Kemudian ada utang berjangka, ada utang bank, ada utang hipotek, kemudian ada utang obligasi, dan ada utang lain-lain. Itu disebut dengan akun kewajiban. Kemudian ada akun modal. Nah, akun modal ini terdiri dari ada pendapatan di luar usaha. Misalnya ada pendapatan di luar usaha. Misalnya ada perusahaan yang bergerak di bidang
apa ya? Kalau perusahaan jasa misalnya salon ya, salon. Nah, ada pendapatan di luar usaha, artinya pendapatan di luar kegiatan usaha salon tersebut. Misalnya ada sewa kendaraan, itu kan masuk itu. Kalau kendaraan tersebut adalah harta dari salon tersebut, nah itu disewakan. Kemudian pendapatan dari sewa itu adalah disebut dengan pendapatan di luar usaha, karena pendapatannya adalah di luar kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada pendapatan sewa misalnya sewa gedung, sewa lain dan lain-lain ya. Ini masih berkaitan dengan kegiatan usaha. Kemudian ada pendapatan bunga. Kemudian ada pendapatan komisi, kemudian ada pendapatan usaha. Nah, analisis transaksi. Nah, sebelum kita melakukan pembukuan, nah kita analisis dulu transaksi. Nah, ini contoh transaksi ya. Tuan Dede mendirikan usaha bengkel motor. Ia memberikan nama bengkelnya FHP. Nah, berikut ini adalah beberapa transaksi yang terjadi. Oke, kita lihat contoh transaksinya. Nah, transaksi yang pertama, Tuan Dede investasi 10 juta rupiah sebagai modal awal usaha FHF. FHF ini adalah nama perusahaan tadi ya. Nah, analisis transaksinya. Dari transaksi ini apa yang terjadi? Nah, ya, Tuan Dede menginvestasikan 10 juta rupiah. Arti 10 juta rupiah ini adalah uang tunai ya. Uang tunai itu dalam bentuk kas. Nah, itu digolongkan kepada harta. Harta lancar ya. Kemudian sebagai modal awal usaha. Nah, kemudian modal Tuan Dede. Jadi 10 juta tadi dijadikan modal. Artinya modal dari perusahaan FHF. Jadi analisis transaksinya bisa dilihat dari sini. Yang pertama ada terjadi transaksi akun kas. Kemudian yang kedua terjadi akun modal, penambahan modal. Nah, inilah persamaan dasar akuntansinya. Harta Pak Dede tadi bertambah, bukan harta Pak Dede ya, harta perusahaan FHF tadi bertambah dalam bentuk uang tunai kas sebesar 10 juta. Kenapa 10.000 saya buat? Karena kita terlalu panjang kalau buat 10 juta, jadi kurangkan saja nolnya 3. Anggap saja itu dalam juta rupiah, 10 juta rupiah. Nah, kemudian bagaimana dengan komposisi modal dan utangnya? Apa ada yang berubah nggak? Otomatis ada, ya. Harta persamaan dasar akuntansi tadi adalah harta sama dengan utang plus modal ya. Bisa jadi modal plus utang sama saja sebenarnya dibalik. Kemudian modal Pak Dede tadi kan bertambah juga 10 juta, sedangkan utang belum, masih nol karena belum ada terjadi transaksi utang, ya. Jadi antara harta dan modal plus utang itu posisinya harus sama. Kalau dia 10 juta, hartanya 10 juta. Kalau posisinya modal plus utangnya 10 juta, ya hartanya juga harus 10 juta. Artinya harus balance, harus seimbang. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada contoh transaksi kedua. Dibeli perlengkapan toko sebesar 1.600.000 rupiah dibayar tunai. Ingat ada kata-kata tunainya ya. Artinya nggak ngutang dia. Nah, analisis transaksinya. Dari transaksi ini muncul akun apa saja. Nah, itu cara analisisnya ya. Nah, yang pertama terjadi adalah kas. Kenapa uang kas atau uang tunai itu? Ya karena dia beli perlengkapan tadi, otomatis uang tunai perusahaan berkurang. Berkurang berapa? 1.600.000 rupiah. Kemudian terjadi transaksi apa lagi? Pembelian perlengkapan. Jadi perlengkapan perusahaan bertambah. Sebesar totalnya adalah 1.600.000 rupiah. Bagaimana bentuk persamaan dasar akuntansinya? Nah, ini dia. Harta sama dengan modal plus utang, atau utang plus modal, sama saja. Jadi transaksi yang pertama tadi terjadi penambahan uang tunai dalam bentuk uang tunai 10 juta. Kemudian ada penambahan harta lagi dalam bentuk perlengkapan sebesar 1.600.000 rupiah. Jadi bertambah berapa? Bertambah ya? Bukan bertambah. Mengurangi kas. Mengurangi kas karena membeli perlengkapan. Karena kasnya total 1.600.000 tadi dibayarkan untuk membeli perlengkapan. Artinya kasnya berkurang 1.600.000 dan perlengkapan